Tapi kan sebenarnya tuh pelajaran itu menurut saya kan kita harus pelajari semua karena ya kita harus, siapa tahu kita suka ini, siapa tahu kita suka itu. Tapi menurut saya kayak presentasi itu tuh penting banget karena itu juga ngajarin kita gimana cara ngomong ke orang kan. Saya nangis karena dapet 4 kalau nggak salah cuman gara-gara satu kata aja ya. Dari situ saya jadinya coba terus belajar ya bahasa Inggris juga. Sanea. Jadi oke guys, jadi kali ini mau ngobrol sama alumni tahun 2014. Berarti 7 tahun kita nggak ketemu ya, semenjak kalian sudah pergi dari Soferdi ya. Nah langsung aja kita mau dengerin Sanea tuh sekarang adanya di mana, terus kok bisa nyampe ke sana, bagaimana sekolahnya, dan sekarang udah kerja gitu. Pokoknya sekarang ibu mah mau dengerin kamu, cerita kamu kayak gimana, mau sidak kayak gini. Ya. Oke, jadi sekarang kamu adalah speakernya lah. Narasumber. Deg-degan langsung bergetar ya. Enggak, Deng. Jadi saya itu kan sekolah di Soferdi dari TK sampai SMA, 14 tahun di Soferdi. Penghargaan itu lifetime achievement saya simpen sampai sekarang di sini ya. Dibawa sama piagam-piagam semua saya bawa. Mengenang rumah kedua saya, Bu, gimana dong. Terus Oktober 2014 kan mama tinggal di sini kan, keluarga tinggal di sini, terus kayak mama bilang, kamu mau kuliah di mana gitu. Terus waktu itu masih nggak tahu banget, ya udahlah mana aja. Terus mama bilang udah kesini aja gitu, sekedar gitu aja awalnya. Terus nyampe deh kesini, nyangkut di Belanda sekarang. Berarti Sanea dari tahun 2014 tuh sampai sekarang belum pernah pulang ke Indonesia? Udah pulang 2 kali untuk liburan. Berapa? 2 kali? 2 kali. Oke, aja sempat pulang. Tadi pernah ketemu Siti loh kalau nggak salah ke sekolah saya. Yang tahun berapa ya? Aduh lupa, banyak teing anaknya. Iya, nggak apa-apa, saya udah sering dilupakan. Aduh. Sanea, BTW tahu nggak? Ibu tuh baru tadi inget Sanea pas buka ada Andre. Sanea sama Andre. Berteman kita semua kan sekelas, bukan? Iya. Iya kan bilang kan teman sekelas, belum selesai Bu bilangnya, teman sekelas kan? Teman sekelas, iya. Satu OSIS juga dulu kan kita. Oh iya benar. Dia sih sama-sama dari TK juga di Soferdi loh kita tuh. Oh iya, berarti temennya lama banget ya, sampai mungkin ya special friend gitu lah ya. Dulu ya, sekarang udah jarang ngobrol juga sih kan jauh gitu. Ya. Oke lanjut, intinya dulu kenalan dulu, jadi nama lengkapnya tuh adalah nama kenalan dulu, terus masuk Soferdi tuh tahun berapa, terus lulus tahun berapa tadi udah ya gitu. Ayo mulai. Ya, ngulang dulu, berarti iya, tapi nama saya Sanea, dari Soferdi tuh udah dari kecil banget sampai gede banget. Sampai 2014 lulus, terus kesini gap year dulu 1 tahun, jadi nggak langsung kuliah saya waktu itu karena telat. Nyampe sini udah Oktober. Lebih tepatnya saya kan beneran nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadinya semua persiapannya itu telat banget. Masih sempat ikut SBM juga, SNMPTN kalau nggak salah, ikut daftar gitu. Tapi untuk ikut-ikutan aja karena saya tahu pastinya saya nggak di sana. Terus udah nyampe sini udah keburu Oktober, udah telat. Terus gap year 1 tahun sampai nyari-nyari, terus masuk deh 2015 September di kampus di Den Haag kotanya, jurusannya teknik kimia, chemical engineering. Ulangi, jurusan apa Ibu? Chemical engineering, Ibu. Oh my god, keren banget. Nama majornya Process and Food Technology, tapi sebenarnya ijazahnya kertasnya itu diplomanya tulisannya Chemical Engineering. Chemical Engineering ya. Wah berarti ya kepake lah ya tuh ilmu budaya yang muruluk kimia gitu kan guys. Iya loh, saya padahal tuh Bu, kimia tuh kan kita dibenci satu rakyat ya, semua waktu zaman SMA tuh kayak, apalah kimia ini. Terus saya masuk kimia, terus saya pikir, saya merasa bersalah sama budaya, ya ampun, dulu kita sebel banget gitu kan, nggak ngerti gitu kan, nggak dapat chemistry-nya gitu. Ya sekarang saya 4 tahun, malah kerja juga di bidang yang sama ya. Ya ampun, keren.
Aduh, Itu kimia tuh susah banget. Oke, tunggu dulu. Ini jurusan memang yang kamu inginin atau tiba-tiba kejeblos ke situ? Wah, nih cerita juga panjang lagi nih. Jadinya awalnya tuh saya ngedaftar di 2 kampus di Belanda kan. Satunya tuh saya daftar psikolog. Kenapa psikolog? Karena pengen aja gitu, kayak random aja gitu, Bu. Terus satunya lagi matematika, karena saya pikir pelajaran IPA yang paling saya suka cuma matematika kan. Terus nggak dapet dua-duanya, karena saya kurang pinter kayaknya. Terus nyasar di teknik kimia ini, jujur saya cuma nge-google. Jadinya saya cari bener-bener kayak di website untuk apa namanya, saya lupa, bener-bener kayak untuk orang-orang mau cari kampus di Belanda gitu. Terus saya filter mau ngambil science, bahasa Inggris, terus kayak kebutuhannya apa aja. Jadi kan untungnya Belanda tuh terima ijazah SMA, jadi saya nggak harus kayak apa sih, penyetaraan atau apa gitu. Oh, akselerasi namanya apa sih? Penyetaraan iya. gitu. Gitu. Jadinya karena banyak banget kan anak Indonesia di sini, jadi tinggal ditranslate. Yang bikin saya nggak masuk awalnya itu bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu. Terus pas banget di kampus yang di Den Haag ini bahasa Inggrisnya cukup, jadinya saya filter semua di situ. Terus ketemulah ini, terus saya pikir ya udahlah jurusannya IPA, saya dulu IPA, ya coba aja gitu. 4 tahun lulus deh gitu. Berarti memang kesarjana ya. Kalau di kita tuh S1 dong. Iya. Memang tinggal di Den Haag juga. Den Haag, orang Sunda banget Den Haag. Gimana sih bilang Den Haag tuh? Iya gitu, kita juga bilangnya gitu ke Den Haag. Den Haag. Tinggalnya di Den Haag juga, kemudian kuliahnya di Den Haag juga. Gitu ya? Dua-duanya di situ. Dulu jadi kan sekarang tinggal sama keluarga tinggalnya nggak di Den Haag. Tapi waktu saya kuliah dan tinggalnya di sana. Terus sekarang udah lulus, balik ke rumah keluarga lagi. Di sana di mana maksudnya? Di Den Haag. Jadinya saya sekarang tinggalnya sama mama kan. Mama tinggalnya dekat Amsterdam. Tapi waktu kuliah, saya pindah ke Den Haag, tinggal di sana sendiri. Karena jauh. Oh, Amsterdam sama Den Haag tuh jauh. Berapa lama? Public transport, naik kereta gitu, total 1,5 jam. Oke, Gianyar lah ya. Karena hitungannya nggak jauh, Ibu. Di sini jauh banget, mahal soalnya kereta kan. Jadinya dihitung-hitung setiap hari bolak-balik, sama bangun pagi, semuanya ke kelas ngantuk-ngantuk gitu kan. Jadinya tinggal di sana. Gitu. Oke. Berarti kan kalau kuliah pengantarnya bahasa Inggris dong, Senea? Iya, karena saya pilihnya bahasa Inggris. Oke, bukan bahasa Belanda. Enggak, karena saya udah gap year setahun, kalau ngambil bahasa Belanda harus ulang lagi setahun kan, harus belajar bahasa. Iya, benar. Nanti jadinya. Oke. Padahal biasanya kalau rata-rata anak yang kuliah di luar negeri, permasalahannya bahasa. Jadi makanya kenapa harus penyetaraan bahasa dulu. Basically, misalkan bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Kayak dulu pernah tuh ngobrol juga yang ke Australia. Dia bahasa Inggrisnya oke, di sini bagus. Tapi ketika di Australia, karena beda gitu bahasanya. Kalau kamu gimana? Wah, susah banget sih. Apalagi kan waktu masih sekolah di Soferdi kan kita bukan sekolah bilingual atau bahasa Inggris. Iya, benar. Jadinya jujur saya tuh bahasa Inggrisnya jelek banget. Mungkin sampai sekarang masih termasuk jelek kali ya. Waktu zaman SMA udah ngerasa kayak seneng banget gitu sama Mem Rosa. Oh, saya bisa, Mem, gitu kan. Terus nyampe di sini beda. Apalagi kalau untuk pelajaran kayak kata-katanya kan beda. Saya tuh pernah stres banget. Karena saya pikir kan pelajaran yang paling saya suka matematika. Jadinya saya pikir ini gampang, karena sejujurnya emang gampang Bu Siti, kayak diulang lagi gitu loh di tahun-tahun pertama gitu kan. Jadi kayak cuman integral kayak turunan gitu-gitulah semuanya. Terus tapi saya fail, jelek banget nilainya karena saya nggak ngerti soalnya apa. Bahasanya nggak ngerti masalahnya. Betul. Jadi cuma satu kata doang kalau nggak salah yang saya nggak ngerti itu apa. Jadi saya pikirnya ini mungkin, jadi saya tulis semua cara panjang-panjang, ternyata salah semuanya karena yang diminta bukan itu. Saya nangis karena dapet 4 kalau nggak salah cuman gara-gara satu kata aja ya. Dari situ saya jadinya coba terus belajar ya bahasa Inggris juga dicoba gitu. Tapi sampai sekarang ya nggak pintar-pintar banget, biasa-biasa aja. Oke. Berarti kalau pengantarnya bahasa Inggris, kebanyakan mahasiswanya bukan orang asli Belanda berarti, kayak international university gitu? 50-50 sih. 50-50. 50%-nya orang Belanda, 50%-nya campuran.
masih lumayan banyak orang Belandanya karena mungkin bachelor ya. Yang saya lihat sekarang sih kebanyakan orang internasional itu masuknya master, nggak lebih ke bachelor. Jadinya anak-anak S1 tuh mungkin anak-anak Belanda yang pengen pakai bahasa Inggris dan anak-anak yang nyangkut kayak saya gitu mungkin di sini jadinya nggak begitu banyak sebenarnya. Oke. Selama kuliah nih, kalau tadi bahasa oke lah ya, mungkin bertahap. Hal lain yang paling buat kamu rada butuh perjuangan apa? Budaya atau temen gimana? Kamu kan sendirian Sen ya? Kuliahnya iya sendirian, tapi nggak tahu ya itu ada hubungannya karena mama saya di sini, jadinya saya nggak begitu susah kali untuk budayanya karena mama kan menikah sama orang sini, jadi saya udah paling nggak kurang lebih tahu gitulah orang-orang sini kayak gimana. Iya benar. Tapi bahasa tuh sebenarnya susahnya gini Bu Siti, karena kan di sini bahasa Belanda kan ya. Jadinya saya tuh kadang pengen coba simple deh kayak ke toko roti beli roti itu pakai bahasa Belanda, tapi saya nggak ngerti, jadi saya nggak tahu cara bayar gimana, kayak dia mau kasih kembalian saya nggak tahu berapa gitu. Sampai kan, sekarang? Awal. Sekarang enggak lah. Coba tadi terusnya ngomong Belanda dulu, pakai bahasa Belanda. Hi, coba speak Holland. Dutch. Dutch. Halo, ik ben Senea. Terus. Malu saya, Bu. Padahal cuma kita berdua tapi malu. Iya, tapi kan tetap aja. Tapi kacau banget bahasa Belanda saya karena di sini tuh ya itu tadi orang kalau tahu kita nggak bisa bahasa Belanda, mereka langsung pakai bahasa Inggris. Iya di Eropa cuma Belanda nih kayak gitu. Soalnya saya pernah ke negara-negara tetangga, mereka nggak peduli mau pakai bahasa Inggris kalau lu nggak ngerti bahasa kita bodo amat gitu mah mereka. Oke, lanjut. Sekarang ke kuliah dulu. Jadi lanjut kuliah bahasa Inggris untungnya minimal ada basic meskipun harus berjuang karena memang beneran kata-kata ilmiah itu di pelajaran tuh beda banget sama conversation biasa ya kan. Dari mata kuliah yang sempat kamu tempuh nih, yang paling butuh perjuangan mata kuliah yang mana? Kalau mata kuliahnya sih sejauh ini untungnya atau kemarin itu untungnya oke-oke aja karena saya coba belajar dan ada grup belajar gitu kan, jadi saling bantu dan saya punya teman dekat orang Indonesia juga satu dan dia bahasa Inggrisnya lebih pintar dari saya. Kadang-kadang dia juga ini sama saya. Tapi yang susah mungkin karena kita per semester ada grup project gitu, jadinya jadi kita dikumpulin sama anak lain, kita dikasih project dan kita harus tulis report. Itu yang susah karena grammar saya kan jelek banget. Jadi saya kadang harus minta teman saya untuk baca dulu ini benar atau enggak. Nanti kita kayak dilihat lagi dari awal semuanya. Oh tahu-tahu ini nggak nyambung, nanti harus ulang lagi atau apa. Itu sih yang lumayan makan waktu. Dan juga saya nggak terbiasa. Mungkin karena sistem belajar sini dan Indonesia beda ya. Di Indonesia kita nggak ada nggak praktikal gitu loh. Lebih banyak kayak di kelas gitu kan. Jadi saya itunya nggak terbiasa gitu untuk kumpul sama orang-orang dan bikin project. Jadinya itunya agak susah sih awal-awal. Nah, justru iya bener ya. Mungkin karena kultur kita di sekolah, apalagi SMA itu kan jarang banget siswa disuruh membuat kayak tadi project banget. Kamu bikin penelitian ini langsung presentasi report, jarang banget dulu kayak gitu kan. Kalau pas tiba-tiba masuk ke perguruan tinggi yang di luar negeri, kalian tuh jadi kayak ngerasa beda banget gitu. Padahal sebetulnya sekarang Indonesia juga menuju ke sana, Jadi menuju ke sana, jadi dikumpulkan dalam satu kelompok, bikin penelitian sendiri, kemudian presentasi kayak gitu biasanya. Nah, ngadepin kayak gitu, itu waktu kamu bikin project tuh kelompok apa individu ending reportingnya? Kelompok, jadi nilainya kelompok semuanya. Oh, jadi kelompok. Nah, dan juga seingat saya kelompoknya itu nggak cuma satu. Jadinya kampus saya sistemnya tuh per blok, jadi setiap 3 bulan, bukan semester yang 6 bulan. Agak aneh karena kampus di sini juga banyak macam. Kampus yang saya datengin kemarin, dia sistemnya per blok. Jadi setiap 3 bulan kita punya project group yang isinya mungkin 5-6 orang, tapi per minggu saya juga ada lab. Jadi di laboratorium gitu setiap minggu. Nah ini dipasang-pasang. Berdua biasanya. Berdua. Nah, si lab ini yang setiap minggu kita juga harus bikin laporan, report, penelitian gitu. Jadinya berarti kan ada 2 grup, satunya yang berdua untuk lab setiap minggu dan satu lagi yang per blok itu. Itu satu project tuh berapa lama waktunya?
Ya itu 3 bulan itu 10 minggu sih kita biasanya bilangnya. Satu project 10 minggu? Itu ganti setiap 10 minggu. Oh, dan every 10 minggu project 1, project 2, project 3 beda? Nggak berkesinambungan? Ya, saya baru ingat. Dan ada juga final project yang individu. Jadinya itu kalau kita ada pelajaran yang fail, kita kumpulin tuh, kita bikin report juga, itu untuk akhir tahun, untuk ke tahun selanjutnya. Gitu. Jadi itu kayak membantu nilai kita gitu. Terus kalau untuk penilaian teorinya gimana dong? Kelas ada kok, kelas kita tetap ada ujian juga. Tetap ujian. Terus dosennya gimana? Cara ngasih materinya gimana dosennya? Kan kalian praktikum terus. Enggak kok, tetap ada kelas juga. Jadinya kita sebagai siswa dan studentnya gimana pinter ngebagi waktunya aja, gimana kita ada waktu untuk kelas, dan ada untuk grup, dan ada untuk yang si lab ini, ya gitu sih kita caranya. Tetap ada kelas setiap hari. Ya bener-bener, tunggu dulu, lagi ngebayangin dulu. Agak ribet ya. Apa namanya, antara teori di kelas sama proyek yang kalian lakukan tuh berkesinambungan nggak teorinya? Enggak. Beda? Agak enggak. Contohnya gini aja deh gampangnya, Bu. Jadi waktu saya baru masuk itu, kita pelajarannya masih yang lumayan basic, kayak matematikanya tuh, kalau nggak salah cuma kayak aljabar atau apa, terus fisikanya bener-bener yang masih basic banget. Tapi kita dikasih project nih, plok, tentang water treatment. Jadi gimana cara kita ngefilter air dari kanal jadi air minum. Sama pelajaran nggak nyambung kan? Tapi kita, kalau nggak salah, saya agak lupa. Kalau nggak salah setiap seminggu sekali atau berapa minggu gitu, kita ada update gitu dengan guru-guru kita. Jadi kita pasti ada mentor. Jadi dia kayak, ini, jadi kita tuh sistemnya minggu pertama kita bikin group project, terus kita bikin project plan, apa aja yang mau kita tulis di report kita, terus biasanya juga ada praktikumnya, kita harus bikin itu, jadi ngefilternya itu semua kita harus bikin, itu kapan kita mau bikin, mentor kita siapa, terus nanti kita ada setiap minggu ketemu sama mentor, terus kita diskusi. Itu mentornya dosen juga? Dosen juga, iya dosen juga. Oke. Berarti itu kan beda banget ya, karena kalau selama ini misalkan ibu di biologi nih misalkan ya, pelajaran pertumbuhan perkembangan gitu ya, nanti anak-anak teorinya ya itu, praktikumnya ya itu, nggak beda banget, jadinya berkesinambungan. Tapi kan kalau itu kan berarti tugas dari Bu Siti langsung kan ya? Ini kita tugas emang per bloknya itu tugasnya gitu. Jadi bukan tugas mata kuliah, bukan. Oke, kalau mata kuliahnya sendiri ada eksperimen gitu juga? Enggak. Untungnya enggak sih. Jadi kayaknya kayak terintegrasi ya. Artinya tadi apa hubungannya matematika sama kanal-kanal air? Padahal ada ngitungnya juga sebenarnya, benar nggak? Kurang lebih, tapi kita jadi proyek kita tuh lebih ke praktek sih. Karena itu tadi kita harus bikin juga lab scale gitu di lab, gimana cara kita ngefilter si air kanal ke air minum itu. Walaupun pada akhirnya emang nggak diminum, karena itu cuman kayak skala kecil gitu kan. Ya ngerti. Intinya tuh bukan hasilnya, tetapi kalian actionnya seperti apa. Jadi dibiasakan untuk menjadi kayak problem solving. Jadi mencari masalah sendiri, menemukan penyelesaiannya sendiri gitu. Dan itu tuh efeknya dari hal itu tuh ke kehidupan sehari-hari sebenarnya. Jadi kalau ada masalah kalian bisa menyelesaikan gitu nggak sih sebenarnya? Bener banget sih, menurut saya ngebantu banget. Jadi awal-awal kita ditentuin grupnya. Mereka sengaja ngecampur orang lokal, orang Belanda, dan orang luar. Jadi saya waktu itu sama 2 orang Cina, 2 orang Belanda, sama 1 orang Aruba kalau nggak salah. Terus saya sendiri orang Indonesia. Kita berlima cewek-cewek semua. Jadi sengaja digabungin untuk bisa diskusi dengan orang yang berbeda kultur, berbeda background, bahasa Inggrisnya kacau, tapi gimana caranya kita biar bisa diskusi. Itu lumayan stres. Ya, pakai body language, bahasa tubuh. Iya, untungnya jadi sih akhirnya, Bu. Untungnya jadi. Tapi itu susah. Walaupun nilai kita nggak bagus, mungkin karena kita komunikasi juga kurang baik. Kebayang. Tapi semester selanjutnya, jadi setelah 2 blok, kita boleh pilih sendiri untungnya. Oke. Jadinya waktu pilih sendiri ya, kita udah tahu, teman saya yang ini pintar, teman saya yang ini oke, kita gabung jadi grup, terus kita bikin grup itu. Menurut saya itu dari semua mata kuliah yang ada 4 tahun kemarin, saya nggak ingat sama sekali, tapi saya cuma ingat grup project ini. Karena itu dibawa banget ke kerjaan sih, Bu. Kayak
kan kita kerja sama orang lain ya, kita pasti juga tim kan, kita harus diskusi sama orang, apalagi saya orang luar, jadinya itu ngebantu banget sih. Menurut saya kalau kemarin waktu kuliah saya nggak ada si grup project ini, saya bakal kaget banget di kantor. Jadinya Oke, I see, aku dapat Senea. Apa namanya? Aduh, jadi saking bingungnya mau ngomong apa. Jadi Senea, sebetulnya apapun yang dilakukan itu bukan semata-mata untuk menguasai materinya, enggak, bukan materinya, tapi ke attitude, ke habit, jadinya ke skill. Pengendalian dirinya ya gitu. Oke, berarti kalau misalkan satu project itu 3 bulan, 1 tahun kalian mengerjakan 4 project. Iya. Ya, oke. Yang tahun pertama dua grup itu ditentuin sama sekolahan. Kemudian nextnya sampai kalian lulus, kalian nentuin sendiri. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oh, siap. Nah, itu proyeknya itu selalu berkaitan dengan ke arah kimia atau mungkin ada sosialnya gitu? Jadi 2 tahun pertama itu semua berhubungan sama kimia. Tapi kan nama jurusan saya proses and food technology, jadi kadang ada tentang makanan, tapi juga ke kimia sih, lebih kayak proses. Kayak kita bikin keju, kan kita juga harus, itu kan ada kimia-kimiaan juga kan. Kita bikin bir juga. Jadi ya, makanannya juga ada hubungan sama kimianya. Terus kalau nggak salah tahun ketiga itu, blok pertama atau semester pertama, kita dapat namanya minor. Jadinya kita kerjain apa yang beda dari jurusan kita. Jadinya pilih sendiri. Ada yang ambil desain, ada yang ambil communication. Ini kita bebas gitu 1 semester. Nah, waktu itu saya terbang ke Korea, Bu. Gitu. Apa yang kamu teliti lagi? Jungkook? Ada, budaya K-pop aja kayak gini sana. Tapi waktu itu karena bebas kan, jadi saya udahlah pikir, terus saya deket sama dosen saya bilang, oh saya bisa terbangin kamu ke negara ini, kamu mau kemana? Terus saya bilang, oh boleh deh saya ke Korea gitu. Kan itu kelompok, kamu sama siapa ke Korea? Waktu itu sendiri sih, jadinya itu nilai sendiri. Jadinya mulai tahun ketiga kalau nggak salah kita grup projectnya cuma 1 atau 2 gitu, saya lupa. Nggak setiap blok lagi. Tapi itu biaya sendiri juga kalau mau ke luar negeri? Wah, untungnya untuk kuliah saya nggak bayar di kampus yang di Korea, saya bayar kampus saya di sini. Jadinya cuman udah kerja sama. Iya, kerja sama. Oh, mungkin transportnya aja. Iya, transport, makan itu saya bayar sendiri. Berapa lama di Korea? 4 bulan. Oh, sampai proyek itu selesai. Ya, sampai karena di sana 1 semester 4 bulan, jadi saya selesai 1 semester di sana. Oh gitu, oke. Tar dulu. Sekarang saya ceritain jadi gak ribet juga ya, jadi ngebingungin. Enggak. Nanti ini pasti mencelak kemana-mana karena kita langsung jreng gitu loh. Jadi overview-nya tuh ibu nggak nyangka kayak gini soalnya. Oh gitu. Yang ibu sangkain itu, tapi ini lebih dari ekspektasi ibu. Jadinya justru ini buat saya. Jadi buat ibu pribadi, oke, anak-anak tuh kayak gitu. Tapi ibu mau tanya dulu, kalau kalian bikin project nih, nanti untuk mendapatkan nilainya itu cukup presentasi dari kalian di hadapan dosen, atau nanti ada tiba-tiba tes teori lagi, gitu gimana? Pengambilan nilainya seperti apa? Enggak, jadi kalau yang grup project itu kita bikin report itu pasti. Terus reportnya yang saya bilang tadi, jadi setiap berapa minggu pasti harus kasih lihat ke mentor, itu kayak di-update gitu, si dosen kita, mentor. Terus setelah 10 minggu, kita harus presentasi dan dinilai dari reportnya. Oke, pokoknya nilainya dari presentasi kalian kan, jadi dari makalah yang dikumpulkan istilahnya, kemudian dari PowerPoint yang kalian presentasikan ceritanya. Dari kita presentasi, dan ada tanya jawab pasti. Oke. Ada tanya jawab dari dosen, pembimbing dan sebagainya. Maksudnya nggak ada tiba-tiba ujian lagi sama dosennya dibikinin soal. Kalian jawab nggak ya? Oke, jadi praktis dari apa yang sudah kalian lakukan. Kecuali kalau yang mata kuliah tadi itu memang ada ujiannya, gitu ya? Oke. Itu kayak kelas biasa sih. Kayak kelas biasa aja. Oke, dapat artinya ibu itu gini ceritanya. Jadi nggak tahu ya, agak nyambung aja karena pembelajaran saya kan biologi ini yang kelas 10
sama kelas 12 ibu teh ngajar sekarang tuh. Oke. Semuanya tuh hampir presentasi dari PKBU juga metode ilmiah. Jadi mereka bikin penelitian sederhana tentang tanaman apa gitu dan presentasi. Terus ada yang nanya gitu, teorinya gimana gitu. Karena ini yang tantangan buat saya. Jadinya takutnya kan presentasi itu nggak mungkin sekali pertemuan langsung semua, enggak dong. Karena lama mereka presentasi, nanti tanya jawab. Memang dikorbankan adalah teorinya gitu. Nah ini yang sekarang pertaruhan ibu itu, anak-anak teorinya dapat apa enggak gitu. Senea, pengalaman Senea nih ya, dari kuliah 4 tahun itu, yang lebih kepake di dunia kerja itu, proyek kamu apa teori kamu di dalam ruangan? Proyek pastinya. Proyek kan ya? Iya. Bener nggak? Sebenarnya gini, Bu Siti kalau saya boleh jujur ya, semoga saya nggak dihujat nanti pas ini udah keluar kan ya. Tapi kan sebenarnya tuh pelajaran itu menurut saya kan kita harus pelajari semua karena ya kita harus, siapa tahu kita suka ini, siapa tahu kita suka itu. Tapi menurut saya kayak presentasi itu tuh penting banget karena itu juga ngajarin kita gimana cara ngomong ke orang kan. Sesimpel itu. Gimana cara kita ngehandle apa yang udah kita kerjain, gimana cara kita kayak memperjuangkan semua tugas-tugas kita kayak ini loh buktinya kita presentasiin gitu. Itu kan juga kayak communication skill gitu kan ya. Itu menurut saya jadi pelajaran yang kita ujian setiap semester kayak atau UTS atau apa, jujur besoknya juga udah hilang gitu loh Bu. Tapi presentasi itu saya pakai. Jujur saya agak bukan kecewa sih, agak nyesel kenapa waktu SMA saya kurang ketemu orang. Saya di OSIS emang, tapi saya jarang kayak ngobrol sama orang atau berdiri depan kelas gitu. Itu saya lumayan kecewa sih. Coba saya dari dulu sering kayak gitu, menurut saya untuk pekerjaan makin lancar. Oke. Tahu sebenarnya apa yang gue pikirin? Itu mungkin salah satu penyebabnya orang bule atau orang luar negeri itu lebih pede dibanding dengan orang lokal, orang Indonesia. Benar. Karena mereka terbiasa speak up, komunikasi, presentasi, dan tadi Senea bilang, jadi memperjuangkan apa yang udah dibikin gitu dan mempertanggungjawabkan. Karena dan itu tuh nggak berasa. Jadi misalkan dari mulai tingkat primary, elementary gitu kan, terbiasa untuk mengungkapkan, itu kebawa sampai mereka tuh confidence banget gitu. Di kita kan jarang. Ya, dulu seperti itu. Tapi mungkin ke depan sekarang memang ada namanya Merdeka Belajar. Jadi memang visual presentasi. Ini keren banget. Jadinya memang bener-bener. Hanya gini Senea, tetap aja kalau kita kan ada standar nasional pendidikan. Jadi siswa juga harus lulus ujian gitu kan. Kadang berbenturannya di situ. Satu sisi kalian presentasi, tapi mungkin teorinya nggak dapat, tapi pas ujian tiba-tiba keluar teori gitu. Itu yang jadi permasalahannya. Ini kalau di Indonesia diterapin keren banget gitu. Tapi menurut saya mungkin kalau waktu saya SMA saya juga pasti bakal komplain sih Bu Siti, kayak pasti namanya juga anak SMA kan, kayak lu apaan sih udah banyak PR, udah banyak ujian, udah banyak ulangan, kenapa kita harus presentasi gitu kan. Tapi menurut saya misalnya kita ada grup nih, misalnya kita grup berlima, saya tahu pasti nggak semuanya kerja kan, tapi gimana cara kita, waktu saya di sini kemarin, ngimbanginnya itu misalnya 3 orang yang fokus kerja, 2 orang yang bakal presentasi gitu. Jadinya kita tahu gitu loh, pasti kayak anak ini males deh, ya udah deh kita kasih dia tugas, lu yang presentasi nanti ya, kayak nanti kamu yang bantu tanya jawab atau apa gitu. Jadinya paling nggak kita berlima tahu semuanya intinya apa, walaupun mungkin satu lebih pintar, satu kurang pintar, tapi jadinya kita siap gitu loh, confident gitu kan, untuk berdiri di depan. Jadi menyiasatinya itu agar semuanya memahami apa yang dibuat. Kalau memang malas, ya udah bagian presentasi. Jadi kan otomatis dia kudu nguasain juga materinya ya kan? Iya, walaupun dia mungkin malas kayak nyari atau research atau pasti kan ada yang kayak gitu. Tapi paling nggak tahu inti-intinya, paling nggak dia mau ngomong. Kecuali kalau misalnya dia nggak bisa jawab, pasti kan kita bantu juga, saling bantu. Mungkin itu